bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramdhani sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmawati sebagai pemateri 3. Saya Dali Cahyani sebagai pemateri 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 tanggung jawab utama pengawas pendidikan akademik dan manajerial. Yang pertama itu ada tugas pengawasan. Jadi, pada tugas pengawasan bertanggung jawab memastikan sekolah berjalan dengan baik. Yang harus dilakukan oleh pengawas adalah yang pertama, mengecek apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan standar. Yang kedua, memastikan pelaksanaan ujian dan kegiatan guru berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melatih bagaimana sekolah berhubungan dengan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, mengumpulkan data perkembangan sekolah seperti nilai siswa atau prestasi sekolah. Yang kelima, menilai apakah program-program sekolah sudah berjalan dengan efektif. Jadi, intinya adalah tugas pengawasan itu menjamin mutu dan perkembangan sekolah. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada supervisi. Nah, jadi supervisi adalah kegiatan pengawasan dalam membina kepala sekolah dan guru. Hal yang harus dilakukan dalam supervisi yang pertama itu adalah memantau kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Yang kedua, menilai bagaimana kepala sekolah menjalankan tugas kepemimpinannya. Dan yang ketiga itu mengamati hal-hal terkait pendidikan seperti kedisiplinan guru, penggunaan media belajar, dan pengelolaan kelas. Jadi supervisi itu tidak hanya menilai, tapi juga memberikan bimbingan dan arahan supaya kinerja guru dan kepala sekolah semakin baik. Yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan guna mengetahui bagaimana sih hasil pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang dinilai oleh pengawas diantaranya yang pertama hasil belajar siswa, kemudian dianalisis untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, cara guru mengajar dan memberikan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga itu ada sarana-prasarana dan sumber daya lingkungan yang mendukung pembelajaran. Yang keempat adalah lingkungan sekolah apakah nyaman dan aman untuk belajar siswa. Yang kelima, setelah menilai, pengawasan memberi laporan dan saran supaya sekolah bisa melakukan perbaikan atau inovasi. Jadi intinya evaluasi itu membantu sekolah mengetahui kondisi sebenarnya dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada aspek pengembangan dan pembinaan ini meliputi dan memberikan dukungan serta arahan kepada para pendidik melalui supervisi, pelatihan, dan bimbingan untuk meningkatkan tujuannya itu untuk meningkatkan kompetisi profesional mereka, mendorong pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif oleh kepala sekolah dan staf agar kinerja sekolah sesuai dengan visi dan misi kebutuhan peserta didik, serta memberikan nasihat kepada orang tua dan komite sekolah untuk memperkuat kerjasama dalam mendukung perkembangan peserta didik dan program sekolah sehingga terciptanya pembelajaran yang optimal dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Selanjutnya ada pelaporan dan tindak lanjut. Pelaporan dan tindak lanjut itu mengkomunikasikan hasil pemantauannya dan kemajuan sekolah kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan. Melalui laporan tersebut, pengawas memberikan rekomendasi perbaikan terkait proses pembelajaran manajemen sekolah serta kerjasama orang tua dan komite sekolah. Pelaporan yang jelas ini dan akurat akan membantu dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat agar kualitas pendidikan terus meningkat. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa supervisor terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut berdasarkan tanggung jawab. Yang pertama, ada menyusun program kerja semesteran dan tahunan untuk sekolah yang diawasinya. Pengawas sekolah
bertugas menyusun program kerja semesteran dan tahunan sebagai pedoman pembinaan terhadap sekolah yang dibinanya. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sekolah, kebutuhan, peningkatan mutu, serta capaian standar nasional pendidikan. Diadakannya program kerja ini untuk memastikan kegiatan pengawasan terarah, terukur, dan sesuai prioritas peningkatan kualitas pendidikan. Contoh program kerjanya itu yang pertama ada pembinaan kompetensi guru melalui workshop yang tadi udah dijelasin, dan penyusunan RPP atau kurikulum merdeka. Yang kedua ada supervisi akademik pada proses pembelajaran setiap awal dan akhir semester. Yang ketiga ada evaluasi manajemen sekolah dan pelaporan hasil pengawasan secara berkala. Selanjutnya itu yang nomor 2 ada mengumpulkan informasi tentang hasil pembelajaran atau bimbingan siswa dan keterampilan guru. Selain pengawas sekolah, selain menyusun program kerja semesteran dan tahunan, pengawas sekolah juga bertugas mengumpulkan informasi tentang hasil belajar siswa dan kompetensi guru melalui tes, observasi, serta pengolahan dan analisis data. Informasi ini digunakan untuk menilai efektivitas belajar dan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja pembinaan selanjutnya agar peningkatan mutu pendidikan lebih terarah. Contohnya itu menganalisis hasil penilaian siswa. Yang kedua ada observasi keterampilan mengajar guru. Dan yang terakhir itu bisa dengan menyusun rekomendasi tindak lanjut pembinaan. Baik, sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan terkait nomor 3, yaitu mengumpulkan dan mengolah informasi tentang materi pembelajaran, prosedur pembelajaran, dan lingkungan belajar dan bimbingan yang berkaitan dengan siswa. Jadi artinya tugas ini berarti pengawasan atau sekolah menyiapkan data tentang apa yang diajarkan, cara mengajar guru, dan kondisi kelas. Setelah itu data tersebut diolah untuk melihat apakah pembelajaran sudah berjalan baik atau perlu perbaikan. Contohnya pada di kelas pada saat siswa sedang belajar. Nah, di situ misalkan siswa mudah bosan karena metode pembelajarannya ceramah. Jadi disarankan guru memakai metode atau media visual atau kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu sebagai dasar untuk inovasi sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap temuan-temuan dari berbagai analisis faktor sumber daya pendidikan. Jadi artinya semua temuan tadi dievaluasi untuk membuat program baru atau perbaikan. Contohnya hasil evaluasi pada perpustakaan. Kan di perpustakaan suka sepi ya. Nah, jadi sekolah membuat sudut baca kelas dan program 10 menit membaca. Nah, dilanjut ke nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan dengan memberikan saran, dukungan, dan konseling kepada para pendidik mengenai hal tersebut. Nah, jadi artinya pengawas memberikan dukungan, arahan, dan konseling ke guru agar pembelajaran lebih baik. Contohnya guru kesulitan mengelola kelas, jadi pengawas memberikan tips membuat aturan kelas dan teknik ice breaking. Dilanjut ke nomor 6 yaitu mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian, dan akhirnya upacara kelulusan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi artinya pengawas memantau proses dari penerimaan siswa baru,
pembelajaran, ujian, sampai kelulusan agar sesuai aturan. Contohnya itu saat memeriksa proses PPDB, memantau pelaksanaan ujian, sampai memastikan penilaian kelulusan sudah benar. Nah, dilanjut ke pemateri selanjutnya, yakni pemateri keempat. Saya sebagai pemateri 4 akan melanjutkan pada poin ke-7, ada membuat dan mengirimkan laporan yang merinci hasil pengamatan dan temuan mereka dari pengawasan sekolah kepada pihak-pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan dan komite sekolah. Nah, jadi di sini supervisor yang bertugas mencatat apa saja yang ia lihat selama berkunjung ke sekolah, seperti bagaimana guru mengajar, bagaimana kelas dikelola, bagaimana fasilitas dimanfaatkan, dan bagaimana administrasi di sekolah tersebut dilaksanakan. Semua itu akan dirangkum dalam laporan resmi yang nantinya akan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan atau komite sekolah tersebut. Laporan sekolah ini menjadi bukti tertulis bahwa pengawasan telah berjalan secara profesional. Laporan juga memungkinkan sekolah melihat perkembangan dari waktu ke waktu serta menjadi dasar penting dalam menentukan langkah-langkah perbaikan ke depannya. Selanjutnya pada poin ke-8 yaitu mencermati hasil pengawasan di masing-masing lembaga untuk dijadikan bahan penyusunan program pengawasan semester berikutnya. Nah, jadi tugas selanjutnya adalah menganalisis seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan. Supervisor itu tidak hanya mengumpulkan laporan, tapi juga meninjau kembali temuan-temuan yang ada untuk mengetahui apa saja masalah yang sering muncul di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya dari analisis tersebut, supervisor menyusun program pembinaan untuk semester-semester berikutnya. Jadi langkah ini sangat penting karena pembinaan tidak boleh bersifat umum, tapi harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Selanjutnya, 9. Sebagai langkah awal menuju akreditasi, menyediakan alat penilaian bagi sekolah. Nah, jadi tugas supervisor yang berikutnya adalah menyediakan instrumen atau alat penilaian untuk membantu sekolah mempersiapkan proses akreditasi. Supervisor dapat memberikan dokumen evaluasi yang telah digunakan oleh sekolah tersebut untuk menilai kesiapan mereka. Dengan adanya instrumen ini, sekolah dapat mengetahui aspek-aspek mana saja yang sudah memenuhi standar dan aspek apa yang masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Selanjutnya pada poin terakhir, memberikan saran dan bantuan kepada lembaga pendidikan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran. Nah, jadi supervisor tidak hanya menilai, tapi juga mendampingi guru. Misalkan ketika guru menghadapi kendala-kendala, supervisor itu hadir untuk memberikan solusi, baik berupa metode pembelajaran, strategi mengelola kelas, maupun cara melakukan penilaian yang tepat. Nah, dengan pendampingan tersebut, guru-guru bisa jadi tidak merasa bekerja sendiri, karena mereka mendapat arahan, mendapat motivasi, dan mendapat dukungan untuk menguatkan kualitas pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan ketika siswa kurang aktif di kelas, supervisor dapat menyarankan penggunaan model pembelajaran kelompok, serta bisa membantu guru menyiapkan langkah-langkahnya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.